Tentunya masih bersama dengan kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami akan menyajikan kembali berita pilihan pagi hari ini. Gara-gara membuang sampah sembarangan, seorang pria tega mencuri motor tetangganya. Polisi dan Pertamina menyidak SPBE dan pangkalan LPG akibat kelangkaan LPG 3 kg. Pesawat tempur TNI Angkatan Udara membombardir markas musuh saat membebaskan sandera. Sebuah gudang penyimpanan bungkil atau ampas sawit di Kelurahan Wailaga, Kecamatan Sukabumi, Rabu siang didatangi oleh Wali Kota Bandar Lampung dan aparatur dari Dinas Lingkungan Hidup. Sidak ini terkait adanya laporan pencemaran debu di permukiman dari gudang bungkil sawit. Debu bungkil sawit tersebut mengotori rumah dan air di dalam sumur warga. Wali Kota meminta pihak gudang memperbaiki sarana dan prasarana gudang supaya pencemaran debu bisa berhenti. Nah, ini harus kita pertimbangkan. Mungkin nanti perizinan ya. Untuk izinnya gimana? Ya, ini harus dicek lagi. Cek lagi perizinannya semuanya. Udah minta lingkungan hidup, coba nanti tolong ke lapangan. Camat juga. Ya, lurahnya mana lurahnya? Ya, tolong dilihat. Kita jangan, mohon maaf. Kita hanya dikasih informasi sedikit tapi kita nggak paham. Tapi kita harus tahu keadaan di lapangan seperti apa. Nah, coba pas kita lihat belum apa-apa aja dah. Apalagi di dalam. Tadi pagi kita sudah ke belakang Pak untuk sidak langsung lihat juga kondisi warga yang di sana. Yang kita temui untuk debu memang ada kita temukan debu tapi tidak sampai 1 cm yang dikeluhkan. Terus dampak kayak air gitu kita sudah cek sendiri juga. Air kayak tidak ada kontaminasi gitu. Pemkot tidak menjatuhkan sanksi kepada gudang ini karena tidak ditemukan pelanggaran berat. Pihak pengelola gudang juga telah berusaha mencegah pencemaran debu masuk ke permukiman dengan cara menutup ventilasi udara gudang. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Sejumlah kambing kurban ditemukan belum memenuhi syarat untuk dikurbankan. Temuan ini didapatkan tim kesehatan ternak saat memeriksa di sejumlah lapak penjualan hewan kurban di Kecamatan Kalianda, Lampung Selatan, Rabu siang. Perlu di ini enggak? Ketidaklayakan hewan yang dijual karena belum cukup umur, seperti yang disyariatkan Islam. Namun untuk pemeriksaan kesehatan, petugas tidak menemukan hewan kurban yang sakit. Pedagang diminta memisahkan hewan yang belum layak kurban karena masih bisa dijual selain itu untuk Hari Raya Idul Adha. Kebersihan dari tempat penjualan hewan kurban ini juga harus diperhatikan, ya. Jadi supaya tidak timbul banyak lalat, tidak timbul banyak penyakit, gitu ya. Harus dirutin untuk disemprot, desinfektan dan dijaga kebersihan. Sejauh ini ada temuan hewan kurban yang tidak layak jual, Bu? Tidak layak jual dalam arti ada yang belum cukup umur, ya. Tapi kalau untuk kesehatan hewannya semua sehat. Pemeriksaan hewan kurban disambut gembira para pedagang. Hasil pemeriksaan ini juga jadi modal pedagang untuk meyakinkan calon pembeli bahwa hewan yang mereka jual sehat dan layak untuk hewan kurban. Bisa. Lulus semua? Lulus alhamdulillah. Terus dikasih apa aja, Pak? Dikasih kartu sehat, dikasih obat semprot. Buat apa itu, Pak? Untuk semprot penyakit yang di penyakit. Terus sejauh ini sudah laku berapa, Pak? Sekitar 45. Dari hasil pemeriksaan kesehatan belum diketahui hewan kurban yang sakit, baik kambing, domba maupun sapi. Hewan yang dinyatakan sehat langsung diberi tanda kartu sehat.
Asep Saifullah melaporkan dari Lampung Selatan. Sejumlah pesawat jet tempur milik TNI Angkatan Udara berputar-putar di langit mengincar sasaran. Sejumlah bangunan musuh hancur dibombardir pesawat. Api dan asap hitam membumbung ke angkasa. Setelah itu puluhan personil TNI AU turun dari helikopter. Setelah terjadi pertempuran, TNI bisa menguasai pusat komando musuh dan meledakkan satu pangkalan senjata musuh. Ratusan tentara juga terjun dengan parasut untuk menaklukkan musuh di darat. Beberapa sandera yang ditawan musuh berhasil dibebaskan. Serangan udara itu bukanlah keadaan perang sebenarnya, melainkan latihan tempur Jalak Sakti dan Trisula Perkasa untuk melatih ketangkasan personil TNI AU. Latihan digelar di Pangkalan Tempur Pangeran Muhammad Bunyamin di Menggala Selatan, Tulang Bawang, Selasa siang. Saman ada dua latihan yang dijadikan satu. Latihan Jalak Sakti itu latihan puncaknya Korps Udara 1, sama latihan Trisula Perkasa latihan puncaknya Kopasgat. Jadi kita kemas, dan itu adalah sebagian dari alutsista Angkatan Udara. Jadi belum semua. Ada nanti latihan Korps Udara 2, Korps Udara 3, hampir sama seperti ini. Tetapi ini adalah kekuatan yang ada di Korps Udara 1. Lebih dari 800 personil dikerahkan beserta 8 pesawat F-16, 1 pesawat intai, 3 helikopter, serta 3 heli Puma untuk personil penerjun payung. Latihan meliputi operasi intelijen hingga operasi udara khusus sebagai ujian untuk para personil TNI AU menghadapi medan pertempuran. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Saya Vika Rana dan seluruh tim redaksi pamit undur diri, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.